Oke, anak-anak sekalian, untuk malam hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, mohon maaf, malam ini kita agak terlambat sekitar 20 menit. Nanti kita perpanjang 19.20 karena tadi ada gangguan alamat emailnya, ya, karena dari sekolah keblokir. Dan kita ganti untuk sementara untuk malam ini khusus ini, untuk kedepannya besok kembali lagi ke alamat semula, ya. Nah, untuk malam hari ini kita latihan seperti soal yang sudah saya share tadi pagi, itu latihan UTBK karena kemarin di tryout sekolah sudah ada. Ini saya juga memprediksi adanya soal UTBK. Nah, nanti setelah itu nanti kita kembali lagi ke konsep-konsep yang penting. Ya, untuk mereview yang kemarin sudah saya sampaikan, sekaligus mereview materi kelas 1 yang mungkin belum saya jelaskan tapi itu enggak begitu sulit, ya, mudah. Oke, anak-anak sekalian, sudah dibuka belum soal yang saya share tadi pagi itu? Tadi pagi? Sudah dibuka belum? Halo? Halo anak-anak sekalian? Halo? Ya, Pak. Sudah dibuka belum soal yang tadi pagi saya share di Kaizala? Belum? Sudah belum? Halo? Belum? Kok nggak ada yang jawab? Halo, halo? Halo anak-anak sekalian? Sudah dibuka belum soalnya tadi pagi? Ya, Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah dikerjakan belum? sebagian. Nah, oke, kalau sebagian sudah dikerjakan, hari ini malam ini kita bahas satu persatu. Oke, sekaligus saya jelaskan mulai dari konsep dasarnya. Oke, untuk besok yang akan datang kita kembali ke konsep dasar lagi. Ini karena untuk review yang kemarin sudah saya jelaskan ada sekitar, kalau jadikan bab itu sekitar 7 bab sudah. Oke, alam bahasa, kemudian ke termokimia, kemudian sama kemarin hitungan kimia itu adalah konsep dasarnya. Lalu hari ini kita jelaskan mulai dari soal nomor 1. Ya, ini materi kelas 1 semester 1 awal. Oke. Nomor 1. Coba siapa yang pengen jawab nomor 1? Oke. Atau kita bahas bersama-sama. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Cermati beberapa alat laboratorium berikut ini. Ya. 1. Labu ukur. Yang kedua spatula atau pengaduk. Yang ketiga Erlenmeyer. Yang keempat neraca digital. Yang kelima corong kaca atau torong, yang keenam tabung reaksi, dan yang ketujuh gelas beker, kemudian yang kedelapan pipet tetes, kemudian yang kesembilan yaitu buret. Peralatan yang sering dipakai untuk membuat sebuah larutan yang berasal dari padatan atau kristal. Anak-anak sekalian dulu di kelas 1 pernah praktek tentang membuat larutan, bahkan juga konsep tentang membuat atau pengenceran sebuah larutan. Nah, di soal ini digarisbawahi khusus alat bahan yang digunakan untuk membuat larutan yang berasal dari kristal atau padatan. Alat apa yang harus adik-adik siapkan? 1. Labu ukur digunakan nggak, Dek? Halo? Ya, Halo? Halo? Kok nggak ada nyambung? Halo? ya. Oke, labu ukur digunakan ya? Labu ukur digunakan. Berarti 1 masuk. Sementara ABCD semua ada 1. Nomor 2, spatula atau pengaduk digunakan nggak? Sudah pernah praktek ini belum? Halo? Belum, Pak. Oh, belum? Berarti belum pernah praktek membuat larutan ya? Belum. 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 Nah, kalau membuat larutan contohnya ini deh. Contohnya kalau belum bisa, adik-adik membayangkan atau pernah membuat larutan gula di rumah. Contohnya membuat teh manis untuk bapak atau ibu. Tentunya kalau di rumah nggak ada labu ukur ya. Kemarin pakai gelas, air, sama pengaduk sama gulanya gitu kan. Yang dianggap kristalnya kan gulanya. Nah, di sini kalau adik-adik pengen membuat sebuah larutan yang berasal dari padatan atau kristal,
Adik-adik wajib menggunakan labu ukur. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk mengukur volume air yang dibutuhkan. Ya nanti. Dan yang kedua, pengaduk atau spatula. Itu penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan kristal agar menjadi sebuah larutan. Ya, agar menjadi larutan. Kemudian Erlenmeyer itu digunakan enggak? Yang kena 1, 2 wajib. 1, 2 wajib. Berarti adik-adik sudah meninggalkan jawaban C, jawaban D, jawaban E di bilangan. Karena 1, 2 wajib. Ya, tadi tinggal milih option A sama B. 4 otomatis. Oke, pada waktu adik-adik menggunakan kristal, misalnya kristal NaOH, tentunya adik-adik kan menggunakan itu, oke, neraca. Oke, neraca yang sering kita pakai sekarang neraca digital. Yang dulu nama bahasa yang gampang itu timbangan. Yang dulu belum ada digital, sekarang saya yakin di sekolah semuanya sudah punya neraca digital. Kenapa menggunakan yang digital? Karena mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Oke, berarti nomor 4 wajib. Kemudian nomor 5, corong kaca atau torong. Tujuannya itu apa? Menggunakan corong, Pak. Tujuannya untuk agar dari hasil pengadukan tadi dimasukkan ke labu ukur, agar nanti tidak banyak yang tumpah keluar. Agar semuanya bisa masuk ke labu ukur larutan yang kita buat itu. Berarti nomor 5 wajib. Oke, nomor 1, 2, 4, 5 wajib. AB belum bisa membedakan karena ketiga keempatnya sudah ada sama. Tinggal satu langkah yaitu membandingkan antara angka 6 dan angka 7. Oke, angka 6 sama. Pada adik menggunakan angka 6 atau angka 7 pilihan yang paling tepat. Oke, pilihan yang tepat yaitu menggunakan yang angka 7. Yaitu menggunakan glass beaker. Itu apa, Pak? Glass beaker itu tujuannya untuk tempat wadah di mana adik-adik melarutkan kristal tadi sambil diaduk. Kalau menggunakan tabung reaksi itu nggak bisa diaduk karena apa? Karena ukurannya terlalu kecil. Oke, jadi adik-adik menjawab kalau nomor 8 pipet tetes jelas. Karena apa? Untuk mengukur tingkat ketepatan pada waktu kita masukkan ke larutan agar tepat. Misalnya membuat 1000 ml. Kok kurangnya misalnya tinggal 35 mili, adik-adik nggak usah pakai nyentornya langsung, nggak usah. Tadi pakai pipet tetes sedikit-sedikit, misalnya kurang 2 mili lah itu menggunakan pipet tetes. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang 1 wajib labu ukur, yang kedua spatula juga wajib, yang ketiga neraca digital atau timbangan, kemudian yang kelima corong atau kaca, corong kaca atau torong. Kemudian yang ke-7 glass beaker, kemudian yang ke-8 itu pipet tetes. Kenapa tidak menggunakan buret? Karena buret itu dipakai untuk titrasi. Ya, untuk titrasi. Kalau LMR bisa digunakan sebagai pengganti glass beaker. Tapi cuma kalau LMR untuk mengaduk itu lebih agak sulit. Makanya yang paling mudah menggunakan glass beaker. Ya, ini konsep dasar ya, di dalam membuat sebuah larutan. Dimana kalau nanti masuk di teknik kimia atau MIPA kimia atau di tim penelitian yang hubungannya dengan kimia, membuat larutan itu sangat penting karena semua melibatkan konsep ini. Jadi harus paham tentang penggunaan standar keselamatan di laboratorium. Ini analisis. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang A. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2. Mungkin adik-adik bisa jawab yang nomor 2. Jika atom X dengan nomor atom 12 akan bereaksi atau bergabung dengan atom Y dengan nomor atom 35, akan membentuk sebuah molekul dan jenis ikatan apa yang terbentuk. Adik-adik disuruh meramalkan, disuruh menganalisis ada X12, kemudian Y35, kemudian akan membentuk sebuah senyawa dengan ikatan apa yang terjadi. Siapa yang pengen jawab, monggo. Silahkan, yang pengen jawab, silahkan. Monggo. Halo? Halo? Mas Kamal, halo Mas Kamal? Muhammad Kamal, halo? Mas Yoga? Mbak Ina? Mungkin pengen jawab? D, Pak. Apa jawaban yang paling tepat? D. D. Ikatan yang terjadi ikatan ion dengan rumus molekul XZ2. Kita pakai ion, D. Kenapa kau memilih ion? Karena itu
Itu ikatan antara logam dengan non logam. Nah, kok tahu logam dan non logam? Itu kan unsurnya X sama Z. Nomor atomnya, Pak. Oh, nomor atomnya. Nomor atomnya X itu sebagai unsur logam golongan 2A nggih. Karena mempunyai elektron valensi besarnya 2 itu nggih. Dan sedangkan Z itu nomor atomnya 35, dia dikonfigurasi jatuh di golongan 7A atau golongan non logam. Jadi antara logam dan non logam atau kation dan anion saling berhubungan itu ikatan yang terbentuk yaitu ikatan ionik atau elektrovalen. Jadi ciri-ciri dari ikatan ion itu ikatan antara ion positif dengan ion negatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ikatan antara unsur logam dengan unsur non logam. Itu juga ciri dari ikatan ion. Ciri yang ketiga, ikatan yang atom-atom yang mudah melepaskan elektron dengan atom-atom yang mudah menangkap elektron. Di mana X itu mudah melepaskan elektron dan Z mudah menangkap elektron. Nah, bagaimana Pak terbentuknya molekul senyawanya itu? Caranya, kalau X tadi kan membentuk X2+, karena dia mempunyai kecenderungan melepaskan 2 elektron pada kuarter luarnya, sedangkan Z mempunyai kecenderungan menangkap elektron sebanyak 1 untuk mencapai kestabilan. Jadi dia mudah sama melepaskan elektron, karena di X2+ ketemu Z-1, saling tukaran muatan, jadi membentuk molekul XZ2. Ikatan yang terjadi yaitu ikatan ion. Nah, kapan Pak akan terbentuk ikatan kovalen? Mungkin ada yang bisa jawab. Suatu saat kan boleh. Kita menganalisis sebuah soal, kadang membentuk ikatan kovalen. Kapan akan terbentuk ikatan kovalen? Mungkin ada yang bisa jawab, monggo. Sambil memperlebar soal nomor 2. Jadi tidak semata-mata hanya bahas soal toh, tapi melebar ke soal model ikatan yang lain. Halo, mungkin ada yang bisa menjawab. Kapan akan terbentuk ikatan kovalen? Kalau dengan data yang hampir mirip. Mas Kamal, halo Muhammad Kamal. Ketika logam dan non logam, Pak. Diulangi Mas Kamal, diulangi agak itu, diperjelas. Ikatan kovalen akan terjadi ketika muncul non logam dengan non logam ikatan. Itu apabila terjadi nanti antara unsur non logam ketemu non logam. Itu kalau paham tentang logam dan non logam. Ya nggak paham Mas, kalau nggak hafal ini logam sama non logam. Hanya diketahui nomor atomnya. Selain golongan 1, 2, elevasinya di atas 2 mungkin, Pak. Nah, kalau nanti tidak diketahui logam dan logamnya mungkin belum paham ya. Adik-adik bisa mengidentifikasi kalau nanti akan terjadi ikatan kovalen itu apabila unsur-unsur ya penyusunnya itu bermuatan negatif semua. Seperti misalnya golongan 6 ketemu golongan 7. Atau mungkin golongan 6 ketemu golongan 6. Misalnya senyawa SO2. Itu kan S juga 6, O juga golongan 6. Atau mungkin CO2, C golongan 4. Kemudian O golongan 6. Jadi kalau nanti terbentuk min ketemu min itu nanti berikatan kovalen. Tinggal senyawanya dilihat dulu muatannya. Kalau misalnya golongan 5 sama golongan 6 misalnya, itu nanti berarti misalnya NO2. Itu kan 5 sama 6. Jadi kalau hafal logam dan logam lebih enak, tapi kalau nggak hafal dilihat nanti pada waktu itu mudah melepaskan elektron atau menangkap elektron. Jadi kovalen itu cirinya semuanya mudah menangkap elektron. Berarti golongan 4, golongan 5, golongan 6, dan golongan 7 itu kalau saling bertemu atau saling bergabung, dia akan membentuk sebuah ikatan kovalen. Kalau ion itu golongan 1, 2, ketemu golongan 6A sama golongan 7A dengan variasi 1A ketemu 6A, 1A ketemu 7A, 2A ketemu 6A, 2A ketemu 7A. Itu atau bisa diartikan logam ketemu non logam. Itu ciri-ciri dari ikatan ionik. Begitu pula sebaliknya yaitu ikatan kovalen. Jadi bisa golongan 4 dengan 6, 5 dengan 6, atau mungkin 6 dengan 6, atau mungkin 4 dengan 7 juga boleh. Jadi kalau dilihat dari jumlah nomor atomnya itu dia nanti kalau dikonfigurasi dia semuanya mudah menangkap elektron. Gitu ya.
Mohon itu nanti untuk sebagai catatan, nanti siapa tahu keluar yang kovalen. Oke, nomor 3. Nomor 3. Siapa yang pengen jawab nomor 3? Monggo. Mungkin Mbak Erina Lita. Halo Mbak Erina Lita. Atau bisa Mbak Ajeng, Mbak Nindya, atau Mbak Anissa Putri. Halo, mungkin bisa jawab. Halo. Pak. Oke, yuk nomor 3 bersama-sama. Jawabannya apa nomor 3? Diketahui konfigurasi elektron dari beberapa unsur. Ini adik suruh analisis nggih, antara A, B, C, D, dan E. Apabila unsur-unsur tersebut saling membentuk sebuah senyawa, maka rumus molekul dan jenis ikatan yang tepat mana? Kalau BA3 itu boleh nggak, Dek? Nulis BA3. A sama B itu kita gabungkan membentuk BA3 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yakin boleh? Di mana aturan tata nama senyawa? Tata nama senyawa itu ditulis, oke, itu nama logam dulu baru non logamnya. Kalau yang A itu BA3 itu berarti non logam dulu baru logamnya. Itu menyalahi aturan tata nama nggak boleh. Nah, ya, tadi kalau nulis itu logam dulu baru non logamnya. Atau yang positif dulu baru yang negatif. Kalau non logam sama non logam biasanya apa? Ditulis dari yang golongan rendah ke golongan yang lebih tinggi. Ya, jadi A nggak boleh karena BA3 itu kalau ditulis seperti itu berarti senyawanya senyawa non logam ketemu logam. Seharusnya logam ketemu non logam. Berarti salah penulisan. Dan yang B boleh nggak? B. AE. Penulisannya boleh nggak AE itu? A itu kan golongan 1A ya. E golongan 7A. A 1A itu berarti logam, E itu 7A berarti non logam. Kalau logam ketemu non logam itu ikatan ion betul atau salah? AE itu. Betul atau salah, Dek? Sampret, Bapak. Halo? AE. Boleh nggak nulis AE itu? Halo? Benar. Boleh, Pak. Boleh. Karena itu sesuai saya aturan. Oke, itu A-nya logam, E-nya non logam. Ikatannya ion betul nggak? Betul nggak? Karena dari logam ke non logam. Kemudian AE toh, karena mempunyai perbandingan 1:1 plus 1 sama min 1. Oke, di jawaban yang betul yaitu yang B. Oke. AE ikatan yang terjadi ikatan ionik. Oke, nomor 4. Nomor 4. Siapa yang pengen jawab nomor 4? Itu seperti kemarin saya jelaskan di awal tentang konsep dasar hitungan kimia. Oke, konsep dasar hitungan kimia. Sebanyak 12 gram logam Mg direaksikan dengan 500 ml lautan HCl sesuai bersama reaksi seperti berikut. Dicek dulu reaksinya sudah setara atau belum. Kebetulan dicek katanya sudah setara. Volume gas yang diukur pada kondisi standar, artinya pada kondisi STP. Di volume STP itu 22,4. Ketemu berapa, Dek? Yang sudah menghitung? 5,6. 5,6 liter. 5,6 liter, ya. Ini menggunakan konsep reaksi pembatas. Dicari dulu mol dari Mg, ketemu setengah. Kemudian dicari mol dulu dari HCl, ketemu seperempat. Setengah juga, setengah. Kemudian yang dilihat dari koefisien itu, yang bereaksi di HCl itu ada 0,5, kebetulan di Mg berarti yang bereaksi hanya 1/4, berarti ada sisa di situ. Oke, ada sisa di situ. Kemudian karena nilai koefisien dari 2 HCl sama H2 itu 2:1, berarti volume H2 yang dihasilkan ketemu 1/4.
mol. Nah, 1/4 mol kali 22,4 ketemu 5,6 liter. J. Jawabannya yang B, tepat. Oke. Nomor 5. Pakai konsep hukum Prus yang kemarin saya jelaskan di konsep hitungan kimia. Hukum Prus atau hukum perbandingan tetap. Atau dikenal dengan hukum Prus tuh, ya. Atau bunyinya senyawa dibentuk oleh dua unsur atau lebih dengan perbandingan massa yang selalu tetap. Ya, saya ulangi, senyawa dibentuk oleh dua unsur atau lebih dengan perbandingan massa yang selalu tetap. Di mana perbandingan Mg dengan O itu angka yang kita tanyakan 3/2. Sementara yang tersedia Mg-nya ada 10 gram bereaksi dengan 6 oksigen. Maka berapa massa dari MgO? Nah, ini harus memenuhi dua konsep. Satu, konsep hukum Prus. Yang kedua, konsep hukum Lavoisier. Apa konsep hukum Lavoisier itu? Konsep yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, digarisbawahi. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Artinya apa? Artinya di posisi bereaksi. Oke, di posisi bereaksi. Berapa, Dek? Yo, Mg banding O 3/2. Yang ditanyakan hasilnya MgO. Tersedia Mg 10, kemudian O yang tersedia hanya 6. Akan terbentuk MgO berapa? Saya tanya, Mg yang bereaksi berapa? Dengan lihat angka perbandingan 3/2. Selalu konstan terus. Kalau angka 10 ke angka 3 itu berapa kalinya ke angka 10? 3 menuju 3 kali. Berarti artinya di Mg yang bereaksi 9. Kemudian kalau tadi dikalikan ketiga kalinya, berarti 2-nya juga kalikan 3. Karena harus mengikuti perbandingan tetap. Hukum Prus itu kenapa? Senyawa dibentuk oleh dua unsur atau lebih dengan perbandingan yang massa yang tetap. Kalau 3 ke 10 tadi ketemu 3 kali 3 ke 9. Dan 2 kali 3 berarti 6. Berarti yang terbentuk berapa? Berapa? Mg yang terbentuk. Mg yang bereaksi itu ada 9, berarti Mg tersisa 1 gram. Kemudian O yang bereaksi ada 6, yang tersisa 0, berarti semuanya habis bereaksi di O. Nah, berarti MgO yang terbentuk berapa? Nah, ini awak dari harus menjawab ini. Oke. Sesuaikan dengan hukum Lavoisier. Kalau 9 ditambah 6 itu ketemu berapa? Sebelum bereaksi. Berapa, Dek? 15. Berarti MgO yang terbentuk harus berapa? 15. Itu hukum, ada dua hukum yang terlibat di dalam soal nomor 5. Hukum Prus sama hukum Lavoisier. Oke, ngikuti 3/2. Lah untuk penjelasannya bisa dilihat di pembahasan bawah ini. Nah, ini bawah. Ini nomor 5. Mg itu ada 10 tersedia, bereaksinya 9. Kemudian O-nya dengan perbandingan 3/2 tadi 6. Ini 6 habis, ini enggak ada yang tersisa. 9 ditambah 6 itu ada 15 gram. Berarti MgO yang terbentuk ada 15 gram. Oke, nanti Adik bisa melihat di jawabannya nanti, pembahasannya nanti. Oke, nomor 6. Menuliskan tentang rumus kimia. Ini tiap tahun keluar ini. Tapi soalnya bukan ini, setipe ini. Karbid atau kalsium karbida merupakan padatan putih yang umumnya digunakan untuk mengelas. Oke, atau las karbid dihasilkan dari pemanasan kalsium oksida. Nah, Adik bisa nulisnya enggak? Kalsium oksida rumusnya apa? Kalsium oksida. CaO. CaO. Dan karbon. Berarti apa? Plus C. Oke, hasil samping berupa karbon dioksida. Berarti di kanan harus ada CO2. Dan menghasilkan sebuah senyawa yang namanya karbid itu, oke. Atau mana reaksi yang paling betul? Karbid, kalsium karbida itu rumusnya apa? CaC2, oke. CaC2. Berarti reaksi yang paling betul mana? Yang menghasilkan CO2 dan CaC2.
C, nggih. Oke, yang C, nggih. Betul, yang C. Jadi CaO plus C menghasilkan CaC2 atau kalsium karbida atau karbid yang dipakai untuk las karbid itu plus hasil samping berupa CO2 gas. Oke, jadi jawabannya betul C. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Ini menganalisis tentang konsep asam basa konjugasi atau asam basa Bronsted-Lowry. Ini tak beri cara praktis saja deh. Oke. Untuk menjawab konsep asam basa Bronsted-Lowry, itu asam basa konjugasi atau asam basa yang saling berpasangan, itu cirinya, yaitu cirinya, satu, cari yang mirip selisih satu atom H di dalam option itu. Oke. Cari yang mirip selisih satu atom H. Yang hanya lebih banyak itu sebagai asam, yang hanya lebih sedikit atau sama sekali tidak ada hanya itu sebagai basanya. Namanya asam basa Bronsted-Lowry atau asam basa konjugasi atau asam basa yang saling berpasangan. Apa siapa yang paling betul? Ditulis asamnya dulu, baru basa, yaitu yang E. Oke. Di cara praktisnya gini, cari yang mirip selisih satu atom H. Itu ya. Cari yang mirip selisih satu atom H. Monggo nanti dicatat sebagai catatan untuk menjawab lebih cepat. Oke, nomor 8. Beberapa sampel air limbah diuji di tingkat keasaman dengan diperoleh data sebagai berikut. Sampel 1 sampai sampel 5. Nyambung di belakangnya, ya. Itu. Air limbah yang tercemar basa dengan tingkat pencemaran paling tinggi, berarti yang paling basa. Nah, tentunya adik-adik bisa melihat dari nilai pH-nya. Kalau paling basa itu berarti pH-nya yang paling besar. yang paling besar. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yaitu yang 1. Tuh. Itu yang A, nggih. Oke, nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 nggih, dari hasil percobaan pH dari berbagai jenis larutan, ada sampel 1 sampai data 5. Ini adik suruh menganalisis fungsi dari sebuah penyangga. Oke. Larutan yang merupakan penyangga yang bersifat asam dan penyangga yang bersifat basa berturut-turut. Artinya bersifat asam, berarti adik-adik harus mencari pH di bawah 7. Kemudian yang bersifat basa, berarti adik-adik harus mencari pH di atas 7 dengan catatan 1. Fungsi penyangga itu sebagai apa? Mungkin ada yang sudah tahu fungsi penyangga. Halo? 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 Siapa yang bisa menjawab fungsi penyangga sebagai apa? Kalau dalam itu larutan itu? Untuk mempertahankan pH. Tujuannya mempertahankan harga pH. Artinya gimana, Dek? Artinya mempertahankan harga pH itu cirinya ditambah pengenceran atau air, ditambah asam sedikit atau basa sedikit, itu tidak merubah harga pH yang signifikan. Oke, tidak merubah harga pH yang signifikan. Oke, itu fungsi dari penyangga. Saya garis bawahi ya. Ditambah sedikit air atau pengenceran, sedikit asam atau sedikit basa, tidak merubah harga pH yang signifikan atau besar. Mana yang bersifat itu? Yang kamu amati dari data 1 sampai 5 yang bersifat asam. Monggo, yang bersifat asam. Kalau nomor 1 masuk nggak, Dek? Masuk nggak? Nomor 1. Halo? Ayo nganalisis satu-satu. Halo? Ayo jawab. Nomor 1 masuk nggak? Masuk, Pak. Hanya bersifat sebagai asam, Pak. Tapi masuk penyangga kah itu? Masuk penyangga tidak? Kalau dibandingkan dengan yang lain 1 sampai 5. Hanya masuk sebagai asamnya saja. Kalau penyangganya tidak. Kenapa, Pak? Karena ada pembanding yang lebih kecil. Karena itu perubahan dari 5,6 turun sampai 5, naik sampai 6. Jadi turunnya kan cukup tinggi, 0,6. Naiknya juga cukup tinggi ya, 0,4.
Berarti nggak masuk. Nomor 2. Awal dari 5,4, kemudian turun menjadi di asam 5,38, turun 0,02, dan naik hanya 0,02 juga. Masuk nggak nomor 2? Masuk. Masuk. Berarti 2 masuk. Masuk. Oke, berarti A, jawaban B, jawaban E dihilangkan dulu. Berarti tinggal jawaban C sama D. Yang 2 masuk. Kemudian tinggal milih 4 dan 5. 3 nggak usah dibahas. Kita lewati. Sekarang yang milih yang asam sudah kecekel, sekarang sudah ketemu, kemudian yang basa. Yang masuk 4 atau yang 5, Dek? Membandingkan 4 dan 5. 4. Yang keempat. Yang keempat. Kenapa alasan yang keempat? Karena perubahan pH-nya cukup Dikit. kecil ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya. 2 dan Oke. Oke, 2 dan 4. Oke, nomor 10. Monggo. Nomor 10 dicoba dulu. Oh, ibu, dek cilik akeh ibu. Aku kelingan ibu gendong ke Nurul ke akeh. Halo? Yuk, siapa yang mencoba? Siapa? Nomor 10. Monggo. Diketahui trayek perubahan warna pH dengan indikator sebagai berikut. Ya, pakai metil oranye atau MO, kemudian metil merah, bromotimol biru sama PP atau fenolphthalein. Kita nguji satu larutan yaitu larutan X. Diuji dengan indikator MO dan BTB atau bromotimol biru, dia berwarna kuning. Nah, artinya kalau dia berwarna kuning pakai MO itu berarti pH-nya di atas 4,4. Ya. 4,4. Kemudian kalau pakai bromotimol biru, dia di bawah 6,0. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Oke, pakai MO sama bromotimol biru. Kemudian kalau pakai MR berwarna jingga, artinya berwarna jingga itu berarti ringnya antara 4,4 sampai maksimal 6,0 karena tadi sudah dibatasi tertinggi 6,0. Itu kan MR kan 4,4 sampai 6,2. Oke. Itu berarti kan yang 6,1 sama 6,2 nggak usah dibahas karena udah di luar area kesimpulan yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang keempat, dipakai indikator pakai fenolphthalein atau PP, ternyata dia memberikan warna tak berwarna. Berarti artinya nilainya di bawah 8,3. Di atas 6,0 aja nggak boleh, apalagi ya, berarti 6,1 sampai 8,3 nggak berlaku. Berarti siapa yang paling tepat mana? Untuk analisis dari trayek perubahan pH. Halo? 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 Apa jawabannya, Dek? E. Oke, jawabannya itu yang E. Oke, terima kasih.
Oke, 100 ya. Yuk nomor 11. Oke. 11, monggo 11. Beberapa tabel pengujian beberapa larutan garam yang menggunakan kertas lakmus. Adik-adik disuruh mengidentifikasi mana yang termasuk sebagai mengalami hidrolisis yang pakai uji lakmus. Nah, ini diketahui garamnya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di hidrolisis itu ada yang dua macam, yaitu ada hidrolisis parsial atau sebagian sama hidrolisis sempurna atau total. Oke. Nah, sekarang diidentifikasi pakai yang mulai 1 sampai data 5. Ini analisis juga. 1 sampai data 5. 1. Pakai lakmus merah dia berwarna merah, pakai lakmus biru dia berwarna merah. Artinya larutan 1 itu dominasi asam. Betul enggak? NaCN itu dominasi asam. Tidak. Ya, itu seharusnya basa. Karena dibangun oleh basa kuat sama asam lemah. Oke. Tidak, berarti 1 salah. Yang ada angka 1 di lengan. Berarti adik-adik nggak boleh jawab angka 1, angka 2, angka A, B, C salah. Nah, berarti angka 2 otomatis betul. CaF2 biru-biru. Oke, betul. Kenapa? Karena Ca itu dari CaOH 2 kali, F itu dari HF. Dibangun oleh basa kuat asam lemah bersifat basa. Karena lakmusnya berwarna biru. Oke, nomor 2 wajib betul. Kemudian yang identifikasi yang ketiga, NH4Cl bersifat asam atau basa? NH4Cl. NH4Cl itu kalau di asam ya. Dari penyusunnya basa lemah, asam kuat. Berarti nomor 3 salah. Ya kan? Karena itu kan lem merah tetap merah, biru tetap biru. Berarti itu kan artinya kan netral. Berarti ada angka 3 salah. Berarti ada tinggal jawab yang mana? Yang jawaban betul yaitu yang E. Oke. 4. Oke. KCN dibangun oleh basa kuat, asam lemah. 5. CH3COONA dibangun oleh CH3COH, asam lemah. Na-nya berasal dari NaOH, basa kuat. Masih basa. Oke, biru-biru. Oke, tadi 2, 4, dan 5. Nomor 12. Oke, 12. Tentang koloid. Materi kelas 2 semester 2. Oke. Data 1 sampai data 5. Pasangan yang paling tepat antara sifat koloid dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan di lingkungan Anda. Oke. Di lingkungan Anda. Apa jawaban paling tepat? 1. Koagulasi atau penggumpalan. Pembentukan delta di muara sungai itu betul salah? Betul. Betul. Itu mengalami proses penggumpalan karena bentuk pendangkalan ya. Proses koagulasi 1 wajib betul. Nomor 2, absorpsi pemutihan gula tebu. Betul atau salah? Biasanya absorpsi pakai gula tebu itu menggunakan arang aktif. Tujuannya untuk mengikat atau menarik kotoran dari tebu yang digiling. Agar tebu yang dicairan tebu yang digiling berwarna jernih atau putih. Betul atau salah? Halo? Ayo. Absorpsi atau absorpsi? Itu bedanya cuma di D sama B. Kalau absorpsi, karena ada 2, absorpsi sama adsorpsi. Betul atau salah yang nomor 2? Salah. Salah ya. Oke, nomor 3, elektroforesis, cuci darah dengan penderita gagal ginjal. Betul atau salah? Halo, betul atau salah? Salah. Seharusnya cuci darah dan penderita gagal ginjal itu tidak elektroforesis, tapi yang betul yaitu dialisis. Pasangan yang betul yaitu dialisis.
Kemudian dialisis menghilangkan bau badan itu salah besar. Ya, kalau menghilangkan bau badan itu dengan konsep absorpsi, ya. Absorpsi. Berarti ada angka 2, angka 3, angka 4 salah. Ya, berarti efek tinggal sorot lampu di malam hari yang berkabut. Betul. Itu terjadi efek tinggal atau penghamburan cahaya. Dijawab yang paling betul yaitu yang C. Nomor 13. Ya, 13. Perhatikan beberapa proses pembuatan koloid dengan sebagai berikut. Data 1 sampai data 5. Pembuatan koloid itu ada 2 macam. Bisa menyebutkan adik-adik? Halo? Halo? Kok diam semua? Halo? Apa jawaban yang betul? Saya tanya dulu. Proses pembuatan itu ada 2. Cara apa dan cara apa? Apa yang... Dispersi. Yuk, silahkan. Ya, Mas. Halo? Dispersi sama kondensasi, Pak. Oke, dispersi sama kondensasi. Oke, cara pembuatan koloid ada 2, dispersi sama kondensasi. Kalau dispersi itu cirinya, ya, itu merubah partikel-partikel yang kasar atau partikel-partikel yang lebih besar ukurannya dirubah ke partikel-partikel koloid. Ya, itu yang namanya dispersi. Dan yang kondensasi kebalikannya, dari partikel-partikel yang halus atau lebih kecil dirubah ke dalam bentuk partikel-partikel koloid. Oke, dispersi sama kondensasi. Nah, sekarang adik-adik menganalisis dari data 1 sampai data 5 itu mana yang termasuk sebagai cara kondensasi. Artinya, merubah dari partikel-partikel yang lebih halus menjadi partikel-partikel ukuran koloid atau partikel-partikel yang lebih besar. Mana jawaban yang paling betul? Ayo silahkan. Apa? H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Betul atau salah? Ya, salah ya. Karena itu ion sejenis itu nanti. Kemudian yang kedua, sol logam dibuat dengan busur Bredig. Itu salah, itu cara dispersi. Nomor 3, larutan AgNO3 ditetekkan ke dalam larutan HCl. Itu kan larutan, berarti kan ukurannya kan kecil. Oke, 3 masuk. Oke, 3 masuk. Kemudian 4, larutan FeCl ditetekkan ke dalam air mendidih. Oke, itu juga betul karena larutan FeCl itu juga lebih halus. Jadi jawaban yang paling betul yaitu 3 dan 4. Kalau agar-agar dipeptisasi itu cara dispersi ya. Bisa peptisasi, bisa mekanik pakai busur Bredig. Oke, tuh. Oke, jawabannya C. Nomor berikutnya menganalisis tentang reaksi yang terlibat dalam senyawa hidrokarbon. Materi kelas 3 semester yang kedua. Oke, baru yang kemarin baru dijelaskan Pak Yatno. Oke. Untuk jawab soal nomor 14 dan soal nomor 15. Ada data reaksi 1 dan data reaksi yang kedua. Nomor 14 dulu, jenis reaksi persamaan reaksi nomor 1 dan nomor 2 berturut-turut adalah reaksi apa? Reaksi yang pertama itu termasuk reaksi apa, Dek? Itu reaksi yang pertama itu dari alkohol ditambah asam karboksilat. Oke, alkohol ditambah asam karboksilat. Nah, menjadi apa itu? Menjadi ester. Atau namanya hasilnya berupa etil metanoat. Itu jenis reaksi apa? Dan yang kedua, dari alkena menjadi alkohol. Oke, dari alkena menjadi alkohol. 1, termasuk reaksi apa, Dek? Saya tanya, reaksi yang terlibat dalam senyawa hidrokarbon itu ada berapa macam? Monggo disebutkan. Nanti tak beri caranya, cara mengeling-eling.
Ada berapa macam jenis reaksi yang terlibat dalam senyawa hidrokarbon? Halo? Mas Yoga, Nur, Kurniawan? Bisa nyambung, Mas Yoga? Halo? Nomor 1, jenis reaksi apa, Dek? Mbak Anissa, Salsabila? Mas Kamal? Muhammad Kamal? Monggo, siapa yang ingin jawab? Oke, kalau nggak ada yang jawab, kita bahas bareng-bareng. Nomor 1 itu termasuk sebagai reaksi substitusi. Ya, karena apa Pak? Menggantikan gugus OH hanya diganti dengan C2CH3. Ya, yang berasal dari alkohol. Ya, itu namanya reaksi substitusi. Kemudian reaksi yang kedua, karena terjadi proses pemecahan kata rangkap menjadi kata tunggal, namanya reaksi adisi. Ya, di jawabannya yang betul yaitu yang D. Perlu saya jelaskan di sini, reaksi yang terlibat di dalam senyawa hidrokarbon itu ada 4. Satu yang namanya reaksi oksidasi. Yaitu reaksi senyawa hidrokarbon misalnya dengan oksigen. Menghasilkan CO2 dan H2O. Itu namanya reaksi oksidasi. Dan yang kedua namanya reaksi substitusi. Di mana ciri khas dari reaksi substitusi itu reaksi penggantian satu atom atau satu gugus dengan atom lain atau gugus lain. Contoh tadi, yang satu dikatakan substitusi karena apa? Gugus OH hanya diganti menjadi atau digantikan oleh CH2CH3 dari golongan alkohol CH3 CH2OH. Jadi yang alkilnya masuk ke H hanya dihilangkan atau pergi bergabung dengan OH sisa dari alkohol menjadi H2O. Itu namanya reaksi substitusi. Kemudian reaksi yang ketiga yang namanya reaksi adisi. Ciri adisi itu reaksi pemecahan ikatan rangkap. Nah, jadi dapat mengidentifikasi yang mudah, kiri ikatan rangkap, di kanan hasilnya ikatan tunggal. Yaitu adisi. Atau di sebelah kiri ikatan rangkapnya 3 menjadi ikatan rangkap 2. Bahkan terus langsung menjadi ikatan tunggal. Jadi intinya dari kata rangkap menjadi ikatan tunggal. Itu namanya adisi. Oke. Kemudian reaksi yang keempat yang namanya reaksi eliminasi. Oke, eliminasi. Eliminasi itu gimana Pak? Ciri dari reaksi eliminasi itu cirinya kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi tadi pemecahan ikatan rangkap, kalau eliminasi justru reaksi pembentukan ikatan rangkap. Nah, hasil dari pembentukan itu sambil melepaskan molekul sederhana. Oke, jadi cirinya saya ulangi, yang terlibat dalam reaksi senyawa hidrokarbon ada 4, reaksi oksidasi. Jadi reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Dan ciri yang kedua ada reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian satu atom atau satu gugus dengan atom lain atau gugus lain. Yang ketiga namanya reaksi adisi. Reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dan yang terakhir namanya reaksi eliminasi, yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap sambil melepaskan molekul sederhana. Jadi cara gampangnya pembentukan ikatan rangkap. Oke, di nomor 14 jawabannya yang tepat yaitu yang D. Nomor 15. Lanjut, oke. Hasil reaksi pada persamaan nomor 2 apabila dioksida secara bertingkat atau oksidasi berlanjutan menghasilkan senyawa X yang tidak dapat bereaksi dengan Fehling maupun Tolen. Senyawa X itu apa? Nah, dilihat dulu hasil dari reaksi nomor 2 kan berupa alkohol. Nah, termasuk jenis alkohol primer atau sekunder itu. Termasuk sebagai alkohol primer. Kenapa dikatakan alkohol primer Pak? Karena OH-nya diikat oleh CH3. Oke, CH3. Karena C-nya mengikat satu OH, yang lainnya mengikat H. Oke, itu namanya molekul alkohol
primer di situ. Oke. Oh sorry deh, itu geser, sorry bukan alkohol primer nggih. Itu gambarnya tidak alkohol primer, tapi alkohol sekunder nggih. Sorry. Itu ada ralat dikit. OH-nya terlalu kegeser ke belakang. Oke. Di bawahnya tepat CH nggih OH-nya. Kalau di situ namanya alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder dioksidasi ulang, itu akan membentuk namanya keton. Nah, di option itu yang termasuk sebagai keton yaitu yang C, yaitu 2-pentanon. Oke, 2-pentanon. Oke, lanjut nomor 16. Nanti sampai nomor 20 dulu. Nanti sisanya besok. Sambil nanti yang pagi menjelaskan tentang materi konsep dasar lagi. Di bawah ini kegunaan dari senyawa eter secara umum. Oke, masih hidrokarbon lagi di semester yang kedua, semester 2. Oke, eter itu umumnya dipakai sebagai obat bius. Yang kedua dipakai sebagai pelarut. Oke, jadi bisa dipakai pelarut juga sebagai obat di bius. Di jawabannya yang B. Nomor 17. Jumlah isomer dari senyawa aldehid dan keton dari rumus C4H8O ada berapa? Ini adik-adik disuruh namanya gugus fungsi senyawa karbon. Fungsinya satu sebagai aldehid dan fungsinya sebagai keton. Ada berapa dek isomernya, isomer gugus fungsinya? Materi ini baru aja loh ini. Baru disampaikan paling Januari akhir. Ada berapa dek? Halo? Mas Yoga atau Mas Kamal atau Mas Bakti? Silahkan jawab, monggo. Ada berapa isomer aldehid dan ketonnya digabung menjadi satu? Bisa belum? Untuk mencari isomer, dulu kelas 1 juga ada. Oh, kelas 2 nggih, kelas 1 nggih, kelas 2 semester 1. Oke, kelas 2 semester 1 tentang senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. Nah, ini kalau kelas 3 itu aldehid, keton, eter, asam karboksilat, alkohol, ester itu. Ada berapa? Ada 3 jawabannya. Di jawabannya yang A. Kok dapat 3 dari mana, Pak? Isomer yang pertama itu aldehid itu ada 2. Satu sebagai butanal, yang kedua sebagai 2-metil propanal. Itu fungsi sebagai aldehid ada 2. Fungsi sebagai keton hanya ada 1. Itu apa Pak? Butanon atau 2 butanon. Berarti kalau dijumlahkan 2 dan 1 itu ada 3. Berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 18. Beberapa manfaat senyawa kimia penyusun sel manusia dan hewan. Manfaat dari protein. Ini makromolekul baru aja dijelaskan di bulan Februari. Fungsi protein sebagai apa deh? Yang paling utama. 1. Pengganti sel-sel baru atau sel-sel yang sudah rusak. Nomor 4 wajib masuk. Oke, nomor 4 wajib masuk. Dan nomor 3, menahan perubahan suhu dan goncangan mekanis dari luar tubuh. Oke, masuk enggak deh? Halo? Halo? Kalau nggak ada nyambung ya tidur ya? Halo? 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 Mas Kamal, halo Mas Kamal. Ya, Pak. Ya Mas Kamal, jawab yang nomor 18 Mas Kamal. Ini semakin malam kok kayaknya udah ngantuk ya? Ngantuk ya Pak, ya, Mas ya? Apa tadi siang itu? Apa masuk nggak?
Halo. Oke, nggih. Ya Mas Kamal, Mas Kamal. 3 masuk ke Mas Kamal. Kalau 4 kan wajib membentuk sel yang rusak atau sel baru. Nomor 3 masuk nggak? Nomor 1 masuk nggak? Satu dulu. Sebagai sumber energi pada metabolisme tubuh. Protein itu sebagai sumber energi, betul atau salah? Halo? Oke, kalau sumber energi itu tidak protein, ya. Kalau sumber energi itu karbohidrat. Jadi ada angka 1 salah. Jadi jangan jawab A, jangan jawab B. Kalau angka 4 kena wajib betul karena mengganti fungsi protein itu pengganti sel yang rusak atau sel baru. Yang kedua, melibatkan 2 coba. Membantu mempercepat reaksi dalam proses metabolisme. Ya. Betul enggak? Membantu mempercepat reaksi. Ya. Tidak, karena mempercepat reaksi itu namanya katalis. Ya, tidak. Berarti jawabannya yang betul yaitu 3 dan 4. Oke, nomor 19. Dan nanti sampai nomor 20 dulu, kayaknya udah ngantuk ini anak-anak. 19 berikut tabel beberapa jenis polimer. Polimer itu ada 2 macam, ada polimer alam, ada polimer buatan. Itu kalau dilihat dari asal-usulnya, ada di cara pembuatannya ada 2. Ada polimer kondensasi sama polimer adisi. Ciri adisi kondensasi itu gimana, Pak? Bedanya. Kalau adisi itu cirinya disusun dari ikatan rangkap. Namanya adisi, dari adisi atau reaksi pemecahan ikatan rangkap. Kalau kondensasi itu reaksi penggabungan dari 2 senyawa atau 2 molekul menjadi molekul raksasa yang namanya polimer. Penyusunnya yang namanya monomer. Nah, ini diminta adik-adik mengidentifikasi mana yang termasuk sebagai polimer kondensasi. Jadi artinya yang dibangun oleh penggabungan dari monomer-monomer tertentu menjadi polimer. Amilem, nomor 1 nggih, amilem oleh glukosa, betul salah? Betul, amilem itu dibangun oleh glukosa yang jumlahnya cukup banyak, bahkan jutaan. Selulosa itu juga glukosa. Berarti 1, 2 masuk. PVC, PVC itu menggunakan konsep dari adisi. Oke, polipropilena itu kena cetol banget, yaitu ada etena berarti ikatan rangkap. Teflon, tetrafluoro itu juga dari ikatan rangkap. Jadi yang paling betul 1 dan 2. Ya, jawabannya yang B. Nomor 20. Baru aja kemarin termokimia yang menggunakan konsep energi kata rata-rata. Rumus yang dipakai yaitu delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan atau kiri dikurangi jumlah energi pembentukan atau kanan. Nah, yang putus di situ yaitu N2 sama H2 sebanyak 3. Nah, kemudian yang bentuk itu 2 NH3 atau NH3 sebanyak 6 atau NH sebanyak 6. Adik-adik tinggal ngitung. Ya. Berapa jawabannya? Oke, itu tinggal menjumlahkan yang di sebelah kiri. N dengan N ikatan rangkap itu 1 kali 941. Kemudian H sama H sebanyak 3 kali 4, 36. Dijumlahkan total ketemu 2249. Sebelah kiri. Ya. Dan sebelah kanan yang terbentuk atau energi pembentukan yaitu ada NH sebanyak 6. Oke, 2 kali NH-nya kan ada 3 itu. Jadi 6 kali 391. 2346. Tadi yang putus 2249, yang bentuk 2346. Nah, kemudian baru dimasukkan ke rumusnya delta H reaksi sama dengan jumlah energi putus dikurangi jumlah energi bentuk atau kiri dijumlah kurangi kanan. Jadi 2249 dikurangi 2346. Ketemu min 97 kJ per mol. Oke.
Saya kira ini dulu deh adik, nggih, sampai nomor 20 dulu. Untuk sisanya nomor 21 sampai 30 mohon nanti dikerjakan dulu. Nanti bisa dipakai pembahasan untuk di hari Jumat pagi. Nggih, hari Jumat kemarin di off karena dipakai untuk tryout nggih. Ya, saya kira ini dulu ya adikku sekalian. Ya, saya kira saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.